Ya, pemerintah menargetkan defisit APBN di tahun 2027 sebesar 671,2 triliun rupiah atau setara 2,4% dari produk domestik bruto. Adapun pertumbuhan ekonomi di tahun depan diproyeksikan mencapai 6%. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.426 triliun rupiah. Dengan demikian defisit APBN pada tahun 2027 diproyeksi sebesar 671,2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI pada Jumat pekan lalu. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Kepala Negara menyebut pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan sebesar 6% atau lebih tinggi dari target dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4%. Presiden Prabowo menegaskan bahwa berbagai sasaran perekonomian di 2027 akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Dalam hal ini pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit APBN 2027 ditekan, akselerasi pertumbuhan ekonomi tertahan. Ya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef, kemudian juga ada Mas Arief Roman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar Mas? Halo, kabar baik Mas Pras, Mas Baik. Eko. Salam sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan informasi begitu bahwa defisit APBN tahun depan ditetapkan sekitar 2,4% kalau berdasarkan RAPBN tahun 2027 mendatang begitu. Lantas bagaimana pandangan Indef nih terkait dengan angka ini? Apakah lebih mencerminkan ya sikap kehati-hatian fiskal yang realistiskah atau memang sekedar target angka yang mungkin terlalu optimis di tengah ruang fiskal kita yang juga kian sempit begitu nih, Mas Eko? Iya, jadi gini kalau menurut saya Mas Pras ya. Jadi kita tahun lalu itu ya mengalami defisit ya 2,8 sampai 2,9 lah ya begitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah sangat besar ya bisa dikatakan begitu karena batasan undang-undangnya itu cuma 3% terhadap PDB. Nah, tentu sebagai sebuah dokumen perencanaan di 2027 ya, kita juga harus memberikan optimisme begitu ke publik. Bukan optimisme tinggi-tinggian begitu ya, tetapi optimisme bahwa nanti pasar itu cukup stabil ya, cukup rasional lah kira-kira gitu. Sehingga angka 2,4 tadi defisit itu ya, itu mencerminkan ya menurut saya cukup realistis ya. Artinya ada upaya-upaya, itu bisa kita terjemahkan ada upaya-upaya untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi tetap prudent begitu. Harapannya kan begitu ya, tetap prudent. Sehingga nanti harapannya market itu tidak bergejolak begitu ya. Cuma ya dengan bercermin dari defisit tahun lalu ya yang 2,9 itu dan tahun ini juga outlook-nya itu kan kalau dalam RAPBN-nya kan atau APBN-nya kan 2,68 tapi kan ada kemungkinan melebar ya. Ini juga
menjadi tantangan tersendiri sebetulnya Mas Pras ya, menempatkan defisit 2,4% terhadap PDB, tetapi target pertumbuhannya tinggi ya, 6% begitu. Ya itu dia yang perlu kita cermati lebih lanjut begitu ya, target pertumbuhan 6% dengan tadi ya bagaimana defisit APBN kita bisa ditekan sampai dengan 2,4%. HIPMI Tech Center melihat bagaimana, mengingat tadi konsumsi juga ini yang masih menjadi penggerak aktivitas ekonomi kita begitu, sementara target pendapatan yang diproyeksikan tumbuhnya 8,6% nih, jadi sekitar 3.426 triliun di tahun depan nih Mas Arief. Bagaimana pandangan Anda? Iya, baik Mas Pas, terima kasih. Jadi memang kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Eko, kalau dilihat dari sisi defisitnya, memang ini luar biasa optimis ya, apa yang menjadi target di 2027. Namun kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan pendapatan, mungkin saya koreksi sedikit Mas Pras, di 6,8% ya dari outlook di 2026 itu ya dibanding dengan pertumbuhan yang ditargetkan ya di angka 5 sampai 6,5 itu saya kira cukup realistis lah ketika memang nanti didukung oleh upaya-upaya yang sifatnya terutama adalah perluasan basis pajak ya Mas Pras ya, karena ini yang menjadi kunci sebenarnya apa yang kita gembor-gemborkan untuk digitalisasi melalui Kortek dan segala macamnya itu adalah ujungnya adalah bagaimana memperluas basis pajak kita sehingga yang dikenai pajak yang dipajakin tidak hanya apa yang selama ini sudah patuh atau yang sudah berada di dalam sistem perpajakan kita, Mas Pras. Baik, tapi kalau melihat target 8,6% itu bagaimana Anda melihat begitu? Karena kita tahu guna mencapai target pertumbuhan itu kan juga pemerintah ya mungkin ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi administrasi perpajakan tadi, mengurangi kebocoran, basis pajak begitu yang masih harus diperluas tanpa menekan daya beli maupun investasinya sendiri nih, Mas Arief. Iya, kalau kita lihat dari tren yang sekarang Mas Pras ya, per semester 1 sampai dengan Juni 2026 itu pertumbuhannya luar biasa bagus sebenarnya Mas Pras, di angka ini di 21,4%. Nah, kalau ini bisa dijaga momentum ini tentu peningkatan di 6,8% tadi tidak menjadi isu yang besar saya kira. Namun kuncinya adalah bagaimana konsistensi kemudian juga kepastian hukum ini yang menjadi penting karena belakangan ini kita lihat bahwa ya sedang terjadi akrobat hukum di negeri kita sehingga ini juga menjadi catatan tersendiri untuk investor pengusaha untuk kemudian bisa lebih ekspansif dalam berusaha begitu Mas Pras. Nah itu dia menarik kalau kita cermati dengan beragam upaya yang sudah dilakukan ya tantangannya tetap masih ada. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai target defisitnya 2,4% tadi apakah juga ya mengacu prediksi yang di akhir tahun kan tadi memang sempat melebar ya dari 2,68 menjadi 2,92% PDB. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Mas Arief dan Mas Eko kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan postur dari rancangan APBN tahun 2027 mendatang. Dari sisi pendapatan negara ditargetkan 3.426 triliun rupiah. Sementara belanja negaranya yang sempat disinggung oleh Mas Eko sekitar 4.097,2 triliun di mana target dari sisi defisitnya ya diharapkan tahun depan sekitar 2,4% terhadap PDB. Sementara defisit APBN-nya sekitar 671,2 triliun rupiah. Itu dia untuk postur RAPBN. Dan berikutnya kita akan lihat data dari defisit APBN terhadap PDB dengan rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan RAPBN tahun 2027 mendatang. Ini dia kita lihat trennya sempat memang mengalami tekanan pada saat terjadi COVID-19 di tahun 2020, kemudian berhasil ditekan di tahun 2023, tapi mulai cenderung ya menguat kembali begitu dalam artian melebar defisit APBN terhadap PDB-nya di tahun 2025 itu mencapai 2,92%. RAPBN tahun ini diharapkan 2,68%, sementara target tahun depan adalah 2,4% terhadap PDB. Itu dia terkait dengan beberapa data. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Eko Listianto dan juga Mas Arief Rahman Said Putra.
Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan ini menarik. Target 2,4%, sementara trennya dalam beberapa tahun terakhir sih memang cenderung semakin menipis begitu ya jarak dari sisi defisit APBN kita begitu Mas Eko. Lantas bagaimana Anda melihat bahwa ya proyeksi terbaru dari Kementerian Keuangan prediksi defisit APBN di akhir tahun 2026 ini potensinya jadi 2,92% PDB dari semula 2,68% terhadap PDB dalam Undang-Undang APBN 2026. Bagaimana Anda melihat posisi ini begitu Mas Eko? Iya, kalau lihat sebenarnya kita harus melihat rentangnya adalah keseluruhan nanti ya di 2026 ini begitu. Memang posisi hari ini gitu ya, itu defisitnya masih di bawah 1% terhadap PDB ya, 0,91 seperti yang disampaikan kemarin di pidato. Seolah-olah masih sangat jauh gitu ya, angka 2,68 ataupun juga angka 2,9 yang diproyeksikan itu begitu. Tetapi begini, memang biasanya challenge-nya itu ada di triwulan 3 dan terutama lagi triwulan 4 ya, karena di situ fase-fase di mana kemudian ya ada upaya dari pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan itu biasanya juga mencoba mengakselerasi belanja. Terus kemudian yang kedua juga ada challenge tertentu ya seperti misalkan katakanlah dinamika dari nilai tukar yang biasanya juga cenderung lebih menantang begitu di periode-periode triwulan keempat atau menuju ke akhir tahun begitu. Nah, secara pola kalau kita lihat ya memang kecenderungannya dugaan saya ini juga 2,68 itu akan terlewati ya. Tapi saya juga yakin bahwa tidak akan tembus 3% ya karena sebetulnya secara teknikal bisa diupayakan ya dari pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk katakanlah ngerem mendadak kira-kira gitu. Kalau misalkan terjadi sampai ada resiko-resiko di nembus 3% begitu sehingga upaya teknikalnya bisa dilakukan. Tapi persoalannya adalah pada hari ini ya sebetulnya resiko-resiko kedepannya itu sudah terlihat ya Mas Pras ya. Kita menghadapi El Nino yang cukup serius ini saya rasa untuk aspek pangan dan juga kemudian aspek produksi begitu. Terus kemudian juga kita tahu di level daerah ya ini transfer ke daerahnya dipangkas. Terus kemudian kita sudah mulai melihat ada ya seperti resiko-resiko misalkan ada beberapa daerah yang terkena bencana itu pasti butuh pusat juga gitu ya butuh dana-dana darurat begitu yang itu tentu akan bisa berpotensi meningkatkan defisit ya makanya pemerintah sudah ancang-ancang sebetulnya hari ini ya untuk katakanlah memastikan bahwa nanti sampai akhir tahun defisitnya terjaga di bawah 3% ya salah satunya kan ya kemarin kemudian menginisiasi Pandabon ya semacam itu ya bentuk-bentuk tambahan pembiayaan yang nanti memastikan APBN-nya tetap bisa seperti yang direncanakan begitu. Baik, tapi dengan kondisi Anda lihat tantangan yang paling krusial apa nih Mas Eko begitu? Kalau kita lihat bahwa memang ini ya bicara mengenai realisasinya di lapangan begitu Mas. Iya, tantangan paling krusial sebetulnya pertama tentu adalah beberapa program strategis nasional yang itu membutuhkan dana banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara outputnya ke ekonomi itu sebenarnya sangat terbatas begitu. Apalagi beberapa program ya sedang berjalan begitu kan. Jadi dampak langsungnya ke ekonomi mungkin terbatas ya. Tetapi kemudian sudah menyedot demikian banyak anggaran begitu. Nah di sisi lain ada anggaran-anggaran yang sebetulnya bisa lebih dipush begitu ya untuk bisa mendorong daya beli masyarakat. Ya tetapi ini juga lagi-lagi kalau kemudian sudah kepake untuk yang program strategi nasional ya ini mungkin juga agak akan ini ya nggak optimal juga gitu ya upaya-upaya katakanlah stimulus-stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat begitu karena walaupun pertumbuhan semester 1 5,45 tetapi sebetulnya ada persoalan daya beli nih yang menyertai ya di segmen masyarakat menengah bawah begitu. Baik, nah kembali lagi dari sisi penerimaan ini menarik kalau kita lihat belanjanya 4.000, target tahun depan itu dengan pendapatan negara di 3.426 triliun. Lantas bagaimana Mas Arief Anda melihat bahwa ya kan mungkin dengan Cortex kah masih bisa menjadi game changer, memperluas basis pajak tadi dan lain-lain begitu ini masih potensi kita gali lebih jauh ini terbuka tidak sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat dari sisi tax ratio kita, itu kan memang kita sebenarnya masih punya ruang yang sangat lebar untuk bisa kita optimalkan lagi Mas Pras. Jadi
memang upaya-upaya yang tadi disebutkan untuk bagaimana memperluas basis pajak, kemudian digitalisasi, kemudian juga bagaimana seperti kita tahu bahwa ekonomi non formal kita cukup besar. Nah, itu kami tidak bermaksud kemudian bagaimana ekonomi non formal itu dipajaki ya, tapi bagaimana kemudian ekonomi non formal ini bisa kemudian naik kelas menjadi ekonomi formal. Ya tentu dengan berbagai insentif dan dengan berbagai kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah ya Mas Pras ya. Oke. Misalkan pembinaan, kemudian bagaimana memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan sehingga mereka ada insentif untuk naik dari sektor non formal atau pseudo ekonomi menuju ke pelaku usaha formal. Ini penting karena memang sama-sama kita tahu bahwa ekonomi non formal kita merupakan tulang punggung perekonomian kita yang kita tahu selama ini. Jadi ini juga salah satu upaya untuk bagaimana kemudian kita tidak ingin mematikan atau memajaki sektor non formal itu, tapi bagaimana kemudian kita berikan stimulasi untuk teman-teman di sektor non formal itu bisa terkonversi menuju ke sektor yang formal. Itu Ini dia. juga penting saya kira Mas Pras. Iya, karena kita tahu insentif ini memang sejauh ini masih menjadi senjata pamungkas nih untuk bisa mendorong aktivitas ekonomi kita begitu ya, mendorong daya beli masyarakat, kemudian juga menggerakkan lagi geliat industri. Kita akan bahas lebih jauh lagi apakah ruang fiskal kita juga masih tersedia di tahun depan. Masih ke Mas Arief, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rahman Said Putra, beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center, kemudian ada Mas Eko Listianto, beliau adalah Direktur Pengembangan Big Data Indef. Nah ini menarik kalau kita bicara mengenai insentif ini Mas Eko, kemudian subsidi, strategi-strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini kan memang ya cukup manjur lah begitu ya untuk bisa menjaga aktivitas ekonomi kita begitu, daya beli masyarakat, kemudian geliat produktivitas dari sektor industri. Nah Anda melihat bagaimana dengan target defisit APBN 2,4% di tahun 2027, ruang fiskal kita sebenarnya masih tersedia tidak sih untuk kita bisa melanjutkan lagi kebijakan-kebijakan insentif misalnya baik dari sisi fiskalnya, mungkin tadi pajak juga yang mungkin disampaikan juga Mas Arief tadi. Silakan Mas Eko. Iya baik ya. Jadi kalau ya 2,4 terhadap PDB itu sebenarnya juga nggak kecil ya. Artinya rencana untuk memberikan insentif-insentif ya, terutama menurut saya kepada industri begitu, khususnya lagi adalah industri kecil menengah. Ya. Karena tadi bicara bagaimana kemudian memastikan penerimaan terjadi ya. Oke, mungkin tadi ada ide dari Mas Arief ya untuk expand gitu ya, memperluas basis pajaknya, itu saya setuju juga begitu ya. Tapi yang kedua juga aspek terpenting itu adalah menumbuhkan dari aktivitas ekonominya begitu. Dari mana yang dari sektor formal juga begitu ya. Ada industri-industri yang banyak, juga ada program industrialisasi di situ sehingga nanti dari situ itu bisa memastikan ruang fiskal kita cukup begitu untuk katakanlah membuat APBN kita itu tetap sehat begitu ya, sehingga 2,4 tadi itu bisa tercapai, jangan sampai kemudian melebar gitu ya, apalagi mendekati 3%. Caranya seperti itu Mas Pras ya, jadi dengan berusaha mengoptimalkan insentif yang ada itu untuk sektor-sektor yang memang produktif ya. Nah, di antara 8 program prioritas yang dicanangkan di Nota Keuangan APBN 2027 itu kan ada hilirisasi dan industrialisasi salah satunya ya. Oke. Nah, di situ harus dioptimalkan begitu upaya-upaya untuk mendorong menurut saya terutama yang industrialisasi ya, dan industrialisasinya jangan hanya bicara yang besar-besar, tetapi yang menengah ke bawah ya, artinya kecil menengah begitu. Karena apa di situ? Karena di situ begitu ada upaya untuk mereka bisa melakukan peningkatan katakanlah kapasitas produksi dan seterusnya, itu pasti akan segera mencari tenaga kerja gitu ya. Dan itu akan bagus begitu untuk target penyerapan tenaga kerjanya begitu. Ya, akankah terdampak terkait dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi juga di tahun depan begitu? Targetnya kan sekitar 6%-an begitu Mas Eko. Ya, ini tentu berkaitan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya saya melihat resiko ya dari strategi yang seolah-olah memang kelihatan di atas kertas memang cukup realistis ini ya, kecuali untuk target pertumbuhan ekonomi yang 6% menurut saya terlalu tinggi. Tapi poinnya begini, beberapa strategi yang lain yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu sebenarnya baru bisa kita nikmati dalam jangka menengah panjang Mas Pras ya. Oke. Ada PFII ya, memang targetnya besar juga ya, bisa mendatangkan
500 triliun ke dalam negeri ya dari katakanlah dana-dana asing. Itu target yang besar, tentu tidak mudah gitu. Di tengah tadi Mas Arief menyampaikan Ya. persoalan hukumnya masih banyak begitu ya di sini gitu kan. Jadi itu akan memacu apakah trustnya juga sedemikian tinggi begitu kepada program baru ini ya. Ada kemudian juga bursa di domestik ya. Sebenarnya beberapa idenya itu cukup fundamental, tapi masalahnya adalah ini nggak akan bisa langsung mendongkrak perekonomian ya dengan cepat begitu, katakanlah dalam setahun ke depan saya rasa begitu, sehingga Oke. ya butuh upaya yang jangka lebih menengah panjang. Nah di tengah upaya itu tentu harus ada strategi yang memang sudah kira-kira sudah ada captive marketnya begitu, seperti sektor industri harus ditumbuhkan lagi begitu. Terus kemudian juga perdagangan ini menarik ya. Semester 2 kemarin, triwulan 2 kemarin perdagangan itu tumbuh 6% lebih, Ya. tetapi tenaga kerjanya turun. Nah sebetulnya ini adalah menggambarkan sebenarnya daya beli ada begitu ya. Yang kedua harus diisi dari produk-produk di Indonesia ya, salah satunya adalah produk IKM tadi begitu. Nah ini harus inline antara nanti industri dan perdagangannya begitu. Oke, itu dia ya, memang harus inline bicara mengenai koordinasi lagi begitu antara pemangku kepentingan. Nah, lantas pandangan HIPMI, jika memang porsi defisit ini juga masih akhirnya banyak juga tersedot untuk belanja rutin, ada juga program sosial yang sudah disampaikan begitu dengan multiplier effect yang juga ya butuh juga pembuktian lebih lanjut begitu dibandingkan dengan infrastruktur, kemudian penguatan industri sebagai penopang PDB Indonesia. Anda melihat strategi apa saja yang mungkin juga harus lebih dikuatkan lagi nih untuk sisi penerimaan negara, kemudian mencari mungkin sumber-sumber pendapatan baru misalnya begitu Mas Arief? Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Eko, proyek dalam tanda petik hilirisasi pemerintah ini yang memang sekarang ini di sektor sumber daya itu menjadi penopang utama penerimaan perpajakan kita di 2025 dan juga di 2026 ini. Jadi memang hilirisasi, industrialisasi ini menjadi penting dan juga ini dampaknya terhadap pengangguran, upaya menekan pengangguran itu juga cukup positif, sehingga apa yang tadi disampaikan Mas Eko masukan untuk agar hilirisasi ini tidak hanya pada sektor sumber daya alam saja, tapi kemudian juga diperluas ke sektor-sektor yang lainnya. Ini menjadi penting karena itu betul-betul proven bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menekan pengangguran begitu. Nah, tadi soal merespons sedikit soal perdagangan, memang ini menjadi problem juga karena perdagangan kita itu didominasi oleh barang-barang impor, sehingga ini yang kemudian justru dari sisi penyerapan tenaga kerja itu malah cenderung menurun. Nah, sehingga kalau kita kemudian ada perluasan dalam tanda petik kebijakan industrialisasi dan juga hilirisasi ini menjadi salah satu effort yang memang nanti bisa menyelesaikan cukup banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, terkait dengan tadi disampaikan subsidi terhadap masyarakat ini memang di tengah kondisi tekanan ekonomi global seperti sekarang ini yang memang kita harus akui ini akan masih dirasakan di 2026 semester 2, kemudian di 2027 ini harus kita antisipasi betul. Ini memang subsidi ini, belanja sosial ini menjadi salah satu instrumen untuk bagaimana kemudian kelompok masyarakat rentan kita bisa terlindungi. Jadi ini memang belanja yang memang sebenarnya ya mau tidak mau harus tetap dikeluarkan menjadi perhatian utama karena memang kondisi ekonomi global yang terus menekan begitu. Nah, ya. Kemudian juga keseimbangan tentu ya kalau kita bicara ini kan jaring perlindungan sosial begitu. Nah, tapi juga memang tidak boleh kita kemudian tadi yang kita sampaikan soal infrastruktur, kemudian soal hilirisasi itu adalah upaya bagaimana kemudian ekonomi
pertumbuhan ekonomi tetap bisa ditopang begitu. Nah, ini harus dijalankan secara lebih seimbang oleh pemerintah dalam hal ini. Kemudian juga soal pemungutan melalui marketplace yang akan segera diberlakukan atau mungkin sudah diberlakukan ya per 1 Agustus. Ini juga menjadi penting. Walaupun memang ini bukan jenis pajak baru ya, harus digarisbawahi karena ada diskursus di masyarakat ini seolah menjadi pajak baru. Ini pajak yang sebenarnya bukan objek pajak baru, tapi memang mekanisme pemungutannya yang menjadi baru begitu. Yang tadinya disetorkan sendiri, kemudian ini kita pemerintah dalam hal ini melalui withholding tax atau dipungut oleh pihak ketiga. Nah, ini juga kemudian memberikan kepastian kepada otoritas pajak, pada pemerintah dalam ini bahwa sektor-sektor yang bergerak di digital, di marketplace itu benar-benar terpajaki begitu Mas Pras. Baik Mas Arif, meskipun kita tahu untuk penundaan kaitannya dengan penguputan pajak PPh yang untuk e-commerce ini akan ditunda Mas sampai dengan 1 November mendatang begitu ya keputusan. Masih ditunda lagi. Iya. Nah, bicara mengenai 2027 lantas Mas Eko bagaimana Anda melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita begitu dengan postur APBN yang sudah disampaikan begitu. Apakah cukup kuat kita untuk bisa menghadapi tahun depan dengan dinamika yang sebenarnya ya tidak jauh berbeda dengan tahun ini begitu Mas Eko? Iya, sungguh pun memang saya menilai targetnya terlalu optimis begitu ya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa mencapainya gitu, asalkan syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sebetulnya sangat ditentukan oleh bergeraknya sektor swasta Mas Pras. Jadi bukan dari APBN sendiri gitu ya, APBN itu cuma 10% gitu loh, bagaimanapun mau diotak-atik apa gitu loh, sehingga harus dipastikan bahwa yang 10% ini memberi stimulan positif gitu ya, mendorong yang sektor swastanya gitu ya, bukan untuk bahkan menghambat atau mematikan begitu. Nah, kalau itu terjadi, strategi 6% itu menjadi cukup realistis begitu. Yang kedua ya tentu saja aspek yang lain adalah pada belanja-belanja yang tidak produktif harus dipangkas begitu. Nah, terakhir adalah aspek daerah. Ekonomi Indonesia itu juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi jangan sampai nanti transfer ke daerahnya ya, mudah-mudahan tidak akan dipotong lebih ini lagi ya, supaya daerah itu juga bisa menggeliat karena beberapa daerah itu memang sangat butuh APBD begitu ya, transfer daerah begitu untuk menggelora atau mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya ya. Nah, ini sebetulnya target ya memang optimis ya, tetapi saya rasa kalau kita bisa menumbuhkan sektor swastanya begitu dari belanja-belanja produktif itu ya bisa tercapai begitu ya, tapi tentu dengan usaha tadi ya, syaratnya adalah. Oke, berarti memang dibutuhkan juga keterlibatan semua pihak termasuk juga swasta ya untuk bisa mendorong aktivitas ekonomi kita begitu, baik di perkotaan begitu maupun sampai di wilayah-wilayah perdesaan begitu. Baik Mas Eko, Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi, insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas. Terima kasih Mas Eko, Mas Arief. Terima kasih Mas Pras, Mas Eko. Sampai jumpa. Ya pemirsa, pemerintah menegaskan kembali rencana strategis untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hingga mencapai 100 gigawatt. Bahkan tahun ini pemerintah akan mengejar pembangunan 30 gigawatt PLTS. Telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian RUU APBN 2027 dan nota keuangan terkait rencana strategis transformasi Indonesia di bidang energi.
Pemerintah menegaskan kembali komitmen untuk membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi surya. Dan tahun ini akan membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan operasional 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Presiden Prabowo menambahkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, maka negara bisa menghemat 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik. Jumlah tersebut belum ditambah jika tidak impor BBM dari luar negeri. Sehingga dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan bisa menghemat devisa negara dalam jumlah besar. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, bidik 100 gigawatt PLTS, Indonesia siap menuju era energi surya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyarti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Yayan, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan informasi menarik begitu ya Pak Yayan, bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan pembangunan ada 100 gigawatt ini pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, apakah memang arah kebijakan energi pemerintah ini sudah tepat nih ke depannya begitu Pak? Oke, pertama kita lihat dulu ya, ada beberapa data mungkin yang mau saya share ya. Ya. Kalau misalkan kita, karena di sini ada hubungannya dengan desa ya, kemudian juga ada KDMP itu yang akan menjadi workhorse dari proyek ini. Nah, kalau secara prinsip ya kita lihat bahwa kebijakan 100 gigawatt PLTS ini sudah tepat. Kalau kita lihat misalkan seperti kita memiliki potensi itu iradiasi yaitu 4,5 sampai dengan 5,5 kilowatt per hours per meter kuadrat ataupun per square itu per hari. Nah, kemudian juga level cost PLTS ini telah turun itu ke kisaran sekitar 0,04 sampai dengan 0,06 itu kilowatt sen ya per US dollar. Jadi di sini itu sudah relatif bisa kompetitif ya dengan PLTU yang sekitar 2 sen atau sampai dengan 3 sen. Jadi kalau ini kan sekitar 4 sampai dengan 6 sen. Dan kemudian juga surya itu adalah teknologi modular ya PLTS ini yang cocok ini dengan geografi kepulauan. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ketepatan ini itu belum tentu akan sesuai dengan kalau saya menyebutnya yang diinginkan oleh Pak Presiden ya ataupun seperti itu. Yang pertama itu kalau kita lihat angka dari 100 gigawatt ini bersifat ambisi presidensial karena di atas RUPTL itu RUPTL tahun 2025 dan 2034 sendiri itu hanya memuat 17, gigawatt PLTS. Sehingga terjadi kesenjangan perencanaan ini yang harus dijembatani ini secara realistis. Kemudian kedua adalah horizon waktu masa bagaimana dia ini bisa dieksekusi hingga 3 tahun. Padahal narasinya berdasarkan RUPTL itu kalau tidak salah sekitar 2035. Kemudian target kapasitas di sini yang tidak terintegrasi itu akan menjadi proyek ini akan menyebabkan stranded ya. Jadi kemudian kalau misalkan kita lihat karena apa? Kenapa sih bisa stranded? Karena harus didukung dengan energi baterai system and storage. Nah, di mana di sini kebijakan itu masih belum attach ke sistem energi sistem PLTS-nya. Dan kalau tidak salah regulasi energi baterai system and storage itu masih belum ada. Jadi kalau kita lihat arahnya itu sudah tepat, kemudian besarannya apakah dipertanggungjawabkan ya defensible. Nah, tetapi dari sisi sequencingnya ini yang serta penargetan spasial ini menjadi hal yang penentu keberhasilan karena kalau kita lihat berdasarkan data potensi desa di sini Papua itu yang sekitar ya ini kalau saya pakai data potensi desa tahun 2020 bahwa jumlah desa yang non PLN itu di Papua sekitar 27% atau 5.555 ini tanpa listrik itu sekitar 33,11%, yang off grid itu sekitar
11%. Kemudian NTT juga itu sekitar 3.419 desa, ada Papua Barat di sekitar 1.985. Jadi saya kira di wilayah timur dan Maluku dan sebagian Kalimantan serta Sulawesi itu yang menjadi target utama dari program ini. Jadi sebenarnya kita tuh memang seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, dianugerahi dengan ya kelimpahan dari sinar matahari begitu di Indonesia. Tapi menurut Anda daerah-daerah mana saja kalau bicara mengenai kan pemerintah juga target bangun 30 gigawatt nih tahun ini begitu, dan akan menghentikan operasional ada 13 gigawatt pembangkit listrik yang tenaga dieselnya. Nah begitu, lantas bagaimana Anda melihat? Bisa nggak sih sebenarnya kita juga melepas ketergantungan dari pembangkit listrik yang tenaga diesel begitu misalnya, Pak Yayan? Kalau misalkan kita untuk PLTD ya, justru ini yang memang menjadi hal yang sangat menarik ya, dan solusinya bisa dilakukan ya ataupun doable. Nah kalau misalkan kita menggunakan data, kembali lagi ya ini data, mungkin data potensi desa saya ini udah agak lama ya, tetapi setidaknya kita akan memberikan ilustrasi untuk memberi peta permintaan. Sini peta permintaan ini yang harus digantikan khususnya PLTS, di mana desa itu sekitar 9.450 desa ini tanpa PLN, dan juga kurang lebih sekitar 1,68 juta keluarga ini non PLN yang mayoritas ini dilayani oleh diesel ataupun mini grid. Nah kalau kita lihat itu PLTD itu hanya menyumbang porsi kecil energi PLN ya, kurang lebih sekitar 3 gigawatt dari 5,8 gigawatt kapasitas diesel atau kurang lebih sekitar 7.000 gigawatt hours per tahun. Nah ini kalau misalkan kita lihat itu harganya memang sangat mahal, itu membakar kurang lebih sekitar 2,7 miliar liter solar, ini biayanya ini per tahun itu bisa sekitar 2 miliar US dollar atau sekitar 33 triliun ya. Kalau misalkan kita pakai dengan BPP diesel mencapai 8.748 katakan rupiah per kilowatt hour, ini berdasarkan data statistik PLN tahun 2023, ini mampu untuk mengganti sistem terisolasi ini katakan berdasarkan pada BPP ini. Kalau misalkan kita tambahkan dengan PLTS dan baterai itu di kisaran sekitar 8 sen sampai dengan 20 sen per kilowatt hours. Jadi ya ada penghematan ya, tetapi di sini perlu juga bahwa PLTS tanpa baterai system and storage itu percuma. Karena apa? Karena kalau misalkan dia malam itu tidak bisa mengenerate lagi energi ya ataupun produksi listrik. Nah kalau misalkan kita sistem tersebut ataupun baterai energy system and storage-nya itu ada, katakan kita tambahkan sekitar 10%-nya ya, maka itu akan menjadi bahwa target ini akan doable. Nah tapi seperti tadi yang kita lihat bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu dekat, apalagi dalam 3 tahun yang akan datang. Oke. Proyek jangka panjang lah ya Pak ya kalau kita bicara mengenai pembangunan PLTS dengan kapasitas yang cukup besar tadi, 30 gigawatt di tahun ini, 100 megawatt untuk beberapa tahun mendatang. Nah kalau kita bicara mengenai kebutuhan dana anggaran Pak untuk realisasi pembangunan PLTS ini cukup besar dan seberapa besar, kemudian baiknya pembiayaannya dari mana begitu yang potensial Pak Yayan? Oke, kalau berdasarkan perhitungan saya ya di sini agak sedikit beda ya dengan perhitungan yang dikeluarkan oleh IASRR atau misalkan pemerintah, bahwa dengan biaya modal sekitar 713 US dollar per kilowatt, ini kebutuhan investasinya ini sekitar 71 miliar US dollar. Kalau kita memperhitungkan penyimpanan dan penguatan jaringan, kemudian juga estimasi naik ke kisaran itu sekitar 71 sampai dengan 100 miliar US dollar atau setara sekitar 1.160 sampai dengan 1.630 triliun. Kalau misalkan kita pakai kursnya itu 16.300 per US dollar, maka amortisasinya itu sekitar 116 sampai dengan 163 triliun belanja modal itu per tahun yang harus disiapkan ya. Jadi kalau kita lihat seperti pembiayaannya mungkin paling potensial ya bisa melakukan blended finance, itu melalui Danantara ya sebagai kendaraan negara di sini yang bisa menarik co-investasi, atau misalkan IPP swasta ya dengan PPA di sini mungkin harus bankable ya. Kalau misalkan nggak bisa bankable agak repot. Kemudian juga lembaga keuangan pembangunan multilateral, dan saya kira banyak sekali program-program yang sudah digagas ya oleh ADB, oleh Bank Dunia ya, kemudian juga AIIB dan juga kerangka JETP. Serta
kita memiliki juga potensi yang mungkin belum digali, yaitu pasar utang hijau ya, atau green sukuk ataupun bond. Dan kemudian ada skema on bill misalkan melalui koperasi ya untuk segmen terdistribusi. Jadi di sini bahwa KDMP itu bukan sebagai lembaga, jadi dia hanya distribusi, tetapi untuk proyek saya kira jangan dilibatkan secara langsung ya. Nah kalau kita lihat di sini bahwa realitanya ini APBN itu tidak harus menanggung secara mayoritas ya, tetapi peran fiskal dan juga masalah de-risking, terutama dari sisi bunga, penyiapan lahan ataupun izin, serta belanja modal, itu yang menjadi perhatian utama. Jadi ya, keterlibatan dari pihak swasta juga begitu untuk pembangunan PLTS juga sangat diperlukan begitu, mengingat ruang fiskal kita juga yang terbatas untuk pembangunan pembangkit listrik dengan skala yang cukup besar ini. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Ian, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kali ini pemirsa sudah bergabung ada Pak Fabi Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform begitu, dan masih ditemani juga oleh Pak Yayan Satyakti. Nah, kalau kita bicara mengenai pembangunan PLTS tadi sudah kita bahas lebih lanjut begitu bersama dengan Pak Yayan. Pak Fabi, lantas dari IESR sendiri melihat bagaimana upaya pemerintah untuk bisa beralih kepada energi surya. Tadi 100 gigawatt akan dibangun, tahun ini rencananya 30 gigawatt untuk PLTS sendiri. Pak Fabi, silakan. Halo. Ya, halo Pak Fabi. Bisa diulang? Ya, Pak Fabi, tadi sudah disampaikan begitu bahwa Presiden akan membangun sekitar 100 gigawatt PLTS, kemudian tahun ini akan rencananya ada 30 gigawatt begitu yang akan dibangun, dan serta juga akan menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga diesel. Menurut Anda bagaimana? Apakah Indonesia bisa juga beralih ini akhirnya ke era energi surya begitu untuk ketahanan energi kita, Pak Fabi? Ya. Yang pertama bahwa apa yang disampaikan Presiden ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya sudah pernah disampaikan, tahun lalu sudah pernah disampaikan ya. Hanya memang dengan adanya kondisi krisis Hormuz waktu itu, gagasan untuk membangun 100 gigawatt ini disampaikan lagi dalam upaya untuk memperkuat ketahanan energi kita. Ya, jadi ini satu hal ya. Yang kedua, apa yang disampaikan Presiden ini sebenarnya juga menurut saya adalah sesuatu yang ambisius ya, karena target 100 gigawatt dalam waktu 3 tahun ya, tetapi secara teknis itu bukan hal yang mustahil. Ya, jadi kita punya potensi energi surya yang sangat besar. Ya, lebih dari 100 gigawatt. Jadi kalau kita bilang potensi sumber dayanya sangat besar. Nah, memang tantangannya adalah eksekusi, ya bukan potensi. Nah, untuk bisa mencapai target itu, maka diperlukan upaya yang kalau saya katakan strategi multi jalur gitu ya. Bahwa pengembangan 100 gigawatt itu harus dilakukan dengan membangun PLTS dengan berbagai skala, ya, dan juga di berbagai lokasi, ya. Itu strategi multi jalur, baik itu adalah PLTS yang utility scale, ya, baik itu PLTS atap, kemudian PLTS untuk menggantikan PLTD, menggantikan tenaga diesel, kemudian juga listrik pedesaan. Nah, ini yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tadi 30 gigawatt ya dalam 1 tahun. Memang sesuatu yang tidak mudah, tapi kalau kita lihat dengan sifat teknologi PLTS, kalau dilakukan secara paralel ya semuanya dan dilakukan dalam berbagai skala, angka yang besar tadi itu bisa saja tercapai. Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa ini sebuah yang ambisius, tapi secara teknis itu bukan berarti mustahil. Dan target yang ambisius ini harus diterjemahkan ke peta jalan yang secara jelas dan bisa dan juga secara bertahap gitu ya. Itu yang harus dilakukan segera. Ya, keterlibatan dari pihak swasta juga sangat
menentukan begitu Pak untuk mengejar target pembangunan 30 gigawatt PLTS, kemudian 100 gigawatt untuk beberapa tahun ke depan begitu Pak Fabi? Ya, saya kira dengan target yang ambisius seperti ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak saja, misalnya hanya dikerjakan oleh PLN. Ya, jadi juga harus melibatkan swasta, bahkan harus melibatkan konsumen listrik itu sendiri. Oke. Misalnya kita sebagai pengguna listrik, kita juga bisa berkontribusi untuk mencapai 100 gigawatt tadi, ya, jika kemudian kita turut mendukung dan jika diperbolehkan ya untuk juga memasang PLTS atap misalnya. Dan PLTS atap kalau menurut hitung-hitungan kami di ISR salah satu yang bisa berkontribusi besar terhadap target 100 gigawatt ini. Ya, jadi PLTS atap untuk bangunan rumah, bangunan gedung komersial, untuk industri ya. Jadi kalau kita kumpulkan saja mungkin potensi PLTS atap itu bisa 20 sampai 30 gigawatt dari yang 100 gigawatt tadi. Ya, ini kontribusinya bisa cukup besar, tetapi kalau kita lihat ya, kalau misalnya kuota PLTS atap dibatasi, akan sulit misalnya bagi konsumen untuk ikut berpartisipasi untuk mencapai target 100 gigawatt ini. Jadi Baik. salah satu yang harus dilakukan adalah membuka kuota PLTS atap. Oke. Begitu kira-kira. Itu menjadi bagian dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ya secara umum begitu di Indonesia, keterlibatan dari yang mungkin skala kecil menengah sampai yang besar juga begitu untuk mencapai 30 gigawatt di tahun 2026 Ya. ini. Nah, lantas bagaimana dengan tadi sudah disampaikan juga Presiden bahwa Menko Perekonomian ini telah menghitung PLTS 100 gigawatt negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah per tahun nih Pak Yayan. Coba Anda melihat bagaimana dengan penghematan ini, apakah dananya bisa kita alokasikan untuk bisa mendorong pembangunan PLTS-nya sendiri begitu ke depannya? Oke, kalau kita lihat ya, ini klaim yang dihitung oleh Kemenko Perekonomian ini plausible ya, ataupun dapat dipertanggungjawabkan arahnya, tapi harus dilihat dulu asumsinya. Jadi perlu adanya audit asumsi nih. Jadi Baik. kalau misalkan mengganti pembangkit ber-PPP tinggi itu katakan diesel sekitar 8.700 per kWh, ini dengan surya dan penyimpanan, ini apakah akan menurunkan BPP nasional dan menekan kompensasi dan subsidi? Nah, ini belum tentu juga ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data, katakan karena ini proyeknya PLTS itu berada di pedesaan ataupun KDMP. Nah, kalau kita lihat ya komponennya berdasarkan data, mungkin ini bisa dikonfirmasi oleh PLN ya, katakan dengan menggunakan data PODES ini, bahwa permintaan ini kurang lebih sekitar di 9.450 desa itu tanpa PLN. Jadi ditambah dengan 1,68 juta keluarga non PLN. Nah, sehingga di sini apakah realistis atau enggak ya batas dari hal tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa penghematan dari BPP cost of goods sold ini itu bukan penghematan neto ya, tapi harus dikurangi juga dengan biaya misalkan seperti penyeimbangan, curtailment, kemudian juga amortisasi modal yang sekitar 116 sampai dengan 163 triliun ya. Kemudian juga angka dari 73,9 triliun ini tampak oke ya, kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat ini kan separuh belanja modal tahunan ya. Jadi di sini perlu juga untuk mempertimbangkan sejauh mana masa manfaat aset dan kemudian juga biaya modal. Nah, kemudian juga dari sisi penghematan ya, katakan untuk yang 100 gigawatt ini apakah benar-benar bisa menggantikan PLTD ya. Jadi kalau kita lihat bukan menambah kapasitas di atas jaringan ya yang sekarang ini sudah surplus, nah itu. Jadi sifatnya apakah benar-benar replacement atau enggak ya. Kemudian yang ketiga, angka tadi ini tanpa adanya rentang dan skenario ya, misalkan skenario optimis, pesimis ataupun moderat. Itu yang dijadikan sebagai indikatif politik ya, bukan berdasarkan pada kemampuan dari negara untuk mampu mencapai berdasarkan pada kapasitas keuangan dan juga eksekusi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Febi ya. Ya, Jadi
sensitivitasnya kita bisa mengetahui ya, kalau kita lihat angkanya sekarang itu memang agak-agak sulit ya, walaupun secara eksekusi project itu bisa dilakukan, nah, tetapi di sini bagaimana sequencing seperti yang tadi di awal saya katakan, apakah bisa sesuai target atau tidak, bahkan berdasarkan presiden itu hanya 3 tahun. Baik, itu dia. Memang yang perlu dicermati lebih lanjut adalah pada saat implementasinya di lapangan untuk bisa membangun bahwa Indonesia bisa memasuki kepada era energi surya tadi yang sudah ditekankan oleh Pak Fabi, kemudian juga Pak Yaya, dan semoga ini akan menjadi fokus dari pemerintah karena juga ada satgas juga ya sebenarnya yang akan dibentuk oleh pemerintah gitu untuk menjaga bahwa pembangunan PLTS 100 gigawatt ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya karena itu akan meningkatkan daya saing dunia usaha Indonesia mengingat kebutuhan energi ini sangat besar untuk ke depannya. Baik, Pak Fabi, kemudian Pak Yayan, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Fabi, Pak Yayan, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mas Pak Fadi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.